Udah nggak apa-apa. Ya, tentang perbandingan materi yang dipelajarin hari ini kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Ini siapa nih? Ada yang tahu nggak ini siapa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Halo? Kedengeran nggak suara ibu? Nggak tahu. Nah, ini adalah siapa nih? Skala. Dia skala. Nggak tahu ya? Ya udah, berarti hari ini kita belajar tentang skala. Dilihat ya di bukunya, ada di halaman berapa? Ada yang udah buka belum? Halaman 5. Ya, silakan dibuka yang ada buka LKS. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa nih? Gambar apa nih? Peta. Peta apa? Provinsi mana nih? Ada yang tahu nggak? Provinsi Ayo. Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Bukan. Provinsi Jawa Barat adanya di sebelah sini nih. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kelihatan nggak ini apa? Serang. Ini? Oh, itu. Nggak kelihatan ya? Serang itu adanya di provinsi apa? Banten. Banten. Nah, ini adalah peta provinsi Banten. Ini provinsi kita. Nah, lihat di situ. Di sebelah kiri ada apa tuh namanya? Nih, skala ya? Iya. Iya. Skalanya berapa tuh? Kelihatan nggak? 1/500.000. Iya, 1/500.000. Nah, berarti kalian udah tahu ya kalau di peta tuh ada skalanya ya. Terus lihat lagi nih, ini gambar apa nih? Denah. Oh ya, gambar denah rumah. Terus di bawah tuh ada apa tuh namanya tuh? Nah, 1/100. skala ya. Skalanya 1/100. Jadi fungsinya skala, tahu nggak manfaatnya belajar skala tuh buat apa? Untuk menghitung jarak. Untuk menghitung jarak sebenarnya bisa. Terus bisa juga untuk apa? Kalau kalian gambar rumah, kalau kalian mau buat rumah, terus kalian kan otomatis harus menggambar dulu kan di kertas kan. Nah, nggak mungkin kan kalian menggambar dengan ukuran aslinya. Mau pakai kertas sebesar apa, ya nggak? Misalkan rumahnya 3 meter, berarti kalian harus ngegambar di kertas 3 meter. Mungkin nggak? Ada nggak kertas yang besarnya 3 meter? Nggak ada. Nah, itu adalah fungsi dari skala. Jadi nanti kalian dikecilin. Nggak harus 3 meter. Yang 3 meter nanti berubah jadi 3 sentimeter. Dengan berarti skalanya 1/100. Nah, itu fungsinya skala. Bisa untuk memperkecil gambar aslinya ke dalam kertas, dituangin biar lebih kecil, biar lebih mudah gitu nanti. Ada yang mau jadi arsitek? Kalau mau jadi arsitek berarti nih harus bisa nih pakai skala. Gitu. Terus lanjut ya, berarti pengertian skala ada yang udah tahu belum apa? Ini di SD udah pernah dipelajari, jadi kita cuma ngulang aja. Apa skala? Perbandingan antara jarak atau ukuran pada gambar. Perbandingan antara Jarak atau ukuran pada gambar dengan jarak atau ukuran yang sebenarnya. Iya, betul sekali. Perbandingan antara jarak atau ukuran pada gambar dengan
jarak atau ukuran sebenarnya. Nah, itu adalah skala. Jadi ini masuk ke dalam bab perbandingan nih, skala ini. Karena dia merupakan perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Nah, coba kita lihat. Jadinya kayak gini rumusnya atau formulanya. Jarak pada gambar per jarak sebenarnya. Sama kan kayak yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Kita cuma ngulang aja ya. Ya. Nah, atau bisa juga kita tulis, kita buat segitiganya, segitiga skala nih. JP adanya di atas, S adanya di sisi kiri, dan JS adanya di sisi kanan. Jadi, kalau kita mau nyari skala, S itu sama dengan atas per bawah, JP per JS. Ini rumusnya ya, langsung masuk ke rumus. Terus kalau kita mau nyari JP itu apa sih? Oh ya, belum dikasih tahu. Nih, S itu skala. JP itu jarak pada peta atau gambar. Satuannya cm ya. Terus JS itu jarak sebenarnya. Satuannya juga cm. Biasanya si JS ini dalam kilometer. Jadi kalian harus ngubah dulu ke dalam cm. Nah, tetap harus diubah ke dalam cm. Nah, sekarang kalian yang nggak perlu dihafal rumusnya, kalian bikin aja nih kalau misalkan itu segitiga kayak gini. JP, S, JS. Nah, berarti kalau mau nyari skala itu kan apa? JP per JS. Ya kan? Ngerti kan bacanya? S sama dengan ini kan atas per bawah. Terus kalau mau nyari JP, apa jadinya? Kalau ke bawah dibagi, kalau ke samping ini kan JP nih. Berarti apa? S dikali JS. Skala dikali jarak sebenarnya. Ini kalau mau nyari jarak pada peta. Terus kalau mau nyari JS, nih JS kan adanya di sini. JS apa rumusnya? JP per S. Lihat segitiganya. Nah, ini adalah rumus turunan dari skala. Nggak usah dihafalin sih. Sebenarnya dari satu ini aja kalian bisa ngubah-ngubah. Ini kan S sama dengan JP per JS. Kalau misalkan kalian nggak hafal segitiga ya. Nah, kalau JP otomatis kan bisa kali silang nih. Kali-kali. JP kali 1 berarti JP sama dengan S dikali JS. Sama aja tuh dapatnya. Atau kalau mau nyari JS-nya berarti tinggal JS-nya di sini, JS sama dengan skalanya pindah di ke bawah, JP per S. Nah, sama aja. Tuh. Caranya kayak gitu. Kalian harus hafalin satu aja. Terus itu bisa diturunin rumusnya nanti bakalannya. Paham nggak? Paham. Ini baru rumusnya, nanti kita lihat contohnya deh. Boleh difoto dulu kalau yang mau difoto. Sudah? Sudah. Ya, nanti Ibu upload kok videonya, tenang. Kalau belum paham silakan diulang lagi bisa. Nah, coba kita lihat contohnya dulu. Coba dibaca novel. Novel. Coba novel dibaca. Kota Semarang dan kota. Kurang keras novel. Agak keras suaranya. Jarak kota Semarang dan kota Jepara dalam peta adalah 2 cm. Jarak sebenarnya kota tersebut adalah 100 km. Tentukanlah
Tentukanlah skala peta tersebut. Ya, jadi diketahui nih, jarak kota Semarang dengan kota Jepara dalam peta itu 2 cm. Jarak sebenarnya kota tersebut adalah 100 km. Tentukanlah skala peta tersebut. Nah, berarti kita tulis dulu ya yang diketahuinya apa. Ini apa nih? Jarak kota Semarang dengan kota dalam peta. Berarti apa? Kalau dalam peta, J jarak pada peta JP sama dengan berapa? 2 cm. Terus ini jarak sebenarnya kota tersebut adalah 100 km. Berarti apa jarak sebenarnya? J S sama dengan berapa? 100 kilometer. Nah, 100 km harus dijadikan sentimeter. Masih hafal nggak? Jadinya berapa? Nih, masih hafal nggak yang ini? S sama K da. Masih hafal nggak? M HM dam. Itu siapa yang kresek-kresek? M M. Nah, berarti kalau dari kilometer ke sentimeter dikali apa dibagi? Kalau turun diapain? Kali ya. Kali 10. Kalau naik bagi 10. Nah, sekarang dari kilometer ke sentimeter. Berarti turun berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dikali berapa? 100-nya tetap 100, bukan 50. Ayo. Setiap turun dikali 10. Berarti 10. Dikali lagi 10. Jadi berapa? Nih, turun 1 dikali 10. 100. Ya, 100. Terus turun lagi 1 jadi dikali berapa lagi? 1000. 1000. Turun lagi 1 dikali berapa lagi? 10.000. 10.000. Dikali turun lagi 1 jadi dikali 100.000. Nah, dikali 100.000. Karena turunnya 5 kali kan. Nolnya ada 5, lihat aja nih. 1, 2, 3, 4, 5. Itu aja. Berarti ini 100 dikali 100.000. Ya. 100 dikali 100.000 berapa? 1 juta. 1 juta lebih. Iya nggak? Sama dengan berapa tuh? Berapa nih? 100 dikali 100.000? 10 juta. Ya kan? Nolnya ada berapa? Hitung. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti jadinya 10 juta. Nah, ini JS-nya nih, 10 juta. Nah, ditanya apa? Tentukanlah skala. Berarti ditanyakan S. Nah, rumus S tadi apa? S sama dengan gini kan segitiganya. JPY. Iya, betul. Ini S, ini JP, ini JS. Berarti S sama dengan JP per JS. JS. JP-nya berapa? 2 cm. 2, berarti
per JS-nya berapa dalam senti? 100. 10 dalam senti. Oh, dalam saya. 10 juta. 1 juta ya. Nah, ini bisa disederhanakan. Kalian sama-sama bagi 2. Bagi 2. Bagi 2, bagi 2. Berarti jadinya berapa? 2 bagi 2. 1. Yang atas. 1. 1 per 5 10 juta. juta bagi 2. Ini kan bisa dicoret ya, 10 per 2-nya ya. Ini coret dapat 5 ya. 5 juta. Ya, jadinya 5 juta. Tuh. Berarti skalanya berapa jadinya? 1/5 juta. Betul banget. Maka skala sama dengan 1/5 juta. Paham? Paham. Paham. Boleh difoto kalau mau. Sudah? Sudah. Nah, ya, lanjut ya. Nah, sini ada contoh yang kedua nih. Coba dibaca Viko. Antoni Viko dibaca. Panjang dan lebar sebuah gambar taman adalah 3 cm dikali 5 cm. Jika panjang sebenarnya taman tersebut adalah 6 meter, tentukan lebar sebenarnya taman tersebut. Nah, ini yang diketahui apa nih? Panjang dan lebar sebuah gambar. Berarti pada peta ya. Berarti ini panjang, ini lebar pada peta. Atau kita misalkan PP sama LP. JP sama PP itu sama. JP itu pokoknya pada peta itu yang ada P-nya nih, ya. Terus jika panjang sebenarnya berarti PS ya. Ya udah kita misalkan diketahui. Kita tulis. Diketahui. Panjang pada petanya berapa? PP-nya 3 cm. Terus lebar pada peta sama dengan lebar berapa? 5 cm. Jika panjang sebenarnya berarti panjang sebenarnya PS sama dengan berapa? 6 meter. Tentukan lebar sebenarnya taman tersebut berarti LS. Nah, ini juga sama. Bisa pakai perbandingan. Kalau ini nggak perlu pakai rumus skala. Kalian bisa langsung pakai perbandingan senilai. Berarti gini, bikin tabel dulu. Kalau ada soal kayak gini ya, bisa juga sih pakai rumus skala. Ini kalian buat tabel panjang pada peta, pada gambar ya, atau pada peta deh, nggak apa-apa. Terus ini sebenarnya. Nah, yang pertama panjangnya dulu. Panjangnya berapa? 3 ya. Panjang pada peta 3. Lebar pada peta berapa? 5. Nah, berarti yang atas juga panjang sebenarnya berapa? 6. Ini panjang ya, ini buat lebar. Udah. 6. Lebar sebenarnya kan nggak tahu ya. Berarti kita misalin X. Nah, berarti kalau udah kayak gini gimana? Tinggal dibandingin. 3/5 sama dengan senilai apa berbalik nilai? Nilai.
senilai. Karena kalau panjangnya kalau digambar panjangnya 5 cm, salah gimana sih? Kalau misalkan digambarnya panjang, aslinya juga bakalan panjang kan? Maksudnya nggak berbalik gitu. Ya kan? Senilai ya berarti 6 per X. Berarti tetap sama nggak dibalik. Nah kalau udah kayak gini tinggal dikali silang. Kali silang. Ini kali ini. Apa jadinya? X3. 3X sama dengan 6 kali 5. Ya udah kita tulis dulu aja ya. Nah, X-nya berarti sama dengan 6 kali 5 dibagi 3. 30. Ya, sama dengan berapa? 30 per 3. Sama dengan berapa? 30 per 3. Iya, sama dengan berapa? 10. Iya, betul. Ini udah biar lebih jelas. 30 per 3 sama dengan 10. 10 apa nih satuannya kalau lebar sebenarnya? Meter. Berarti jawabannya apa? Jadi, lebar sebenarnya sama dengan 10 meter. Paham nggak? Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Paham. Ada yang mau nanya nggak? Tidak. Tidak. Ya udah. Ada yang punya soal nggak? Mau dibahas nggak? Waktunya masih ada 7 menit. Coba buka latihan 2-nya deh. Latihan 2 nomor 1 kita bahas ya coba. Sebenarnya ini udah selesai, nggak apa-apa deh. Satu soal lagi, satu contoh soal lagi. Nomor 1 coba dibaca siapa? Siapa yang mau baca? Silakan. Latihan 2 nomor 1. Nih, Ibu baca aja deh. Jarak kota A dan B pada suatu peta adalah 5 cm. Jika skala peta 1:1.200.000, hitunglah jarak kota A dan B sebenarnya. Di situ diketahui berarti apanya? Jarak pada peta ya, berarti JP ya. Diketahui JP sama dengan 5 cm. Terus diketahui apanya lagi? Skalanya ya. Skalanya sama dengan berapa? 1:1.200.000. Nah, tulisnya kayak gini nih. Pakai per. Hitunglah jarak kota A dan B yang sebenarnya. Berarti J ditanyakannya apa? JS ya. Nah, JS rumusnya apa? S, JP, JS. Berarti JS sama dengan JP per dikali S per S. dibagi S. Nah, berarti JS sama dengan JP-nya berapa? 5. Per S-nya berapa? 1:1.200.000. Nah, kalau kayak gini, kalau kalian nyari JS, bentuknya jadi kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, sebenarnya sama aja JS sama dengan, jadinya dikali tapi dibalik. Berarti 5 dikali 1.200.000 per 1. Nah, kan tadinya dibagi 1 per 1.200.000. Nah, kalau misalkannya kalau kayak gini kan susah ya ininya ya, ngebaginya ya. Nah, ada aturan dalam pembagian kalau misalkan ada bentuk kayak gini itu sama aja kayak dikali tapi dibalik. Jadinya 1.200.000 per
1. Kalau udah per 1 kan berarti nggak ngaruh ya. Tinggal kaliin aja atasnya. Berarti jadinya berapa? 5 kali 1.200.000. 12 kali 5. Berapa? 10. 6. 10. Berarti 6. 10. Nolnya berapa nih? 5 ya? Tambahin 5 nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Titik. Jadinya JS-nya berapa nih? 6 juta. Satuannya apa? Sentimeter. Meter. Kalau dijadiin kilometer berarti dicoret berapa nolnya? Tadi kan turun 5. Kalau jadiin kilometer turun 5. Berarti kalau dari senti mau dijadiin kilometer dicoret 5. 5. Ya, jadinya berapa? 6, 10 gitu. Jadi jarak sebenarnya itu 60 km. Atau kalau kalian bingung di sini, itu bisa aja langsung kalau nyari JS, langsung aja dikali 5 kali 12, 1.200.000 gitu. Konsepnya dari sini. Kalau bingung berarti kalau JS udah dikali aja, berarti 1.200.000. Nggak usah jadi 1 per ya, nggak usah dipakein 1 pernya, dikali 5 gini aja. Nah berapa nih hasilnya? 6 juta kan? Ya, simpel, Bu. Sama aja, iya. Kayak gitu ya caranya ya. Ada yang mau nanya nggak? Nggak paham. Ya udah. Kalau nggak ada yang mau nanya, ya udah selesai pertemuan hari ini. Kalau masih ada yang bingung, boleh chat Ibu aja ya, langsung ya. Ya, Bu. Tugasnya Ibu kasih hari Kamis. Ya, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Semoga kalian paham. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Dadah. Ya, Bu. Terima kasih sudah melihat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.